Meski babak round 3 akan kembali dimainkan pada bulan Maret dan Juni mendatang, namun sampai detik ini PSSI masih mengupayakan segala cara agar para pemain yang sudah diincar seperti Ole Romani, Mauro Zylstra, Jero Redwood hingga Pascal Struijk agar segera bisa diproses dan tentunya memperkuat timnas Indonesia. Nah, selain pemain-pemain di atas, ada nama yang masih diharapkan oleh fans timnas untuk bisa join timnas Garuda. Sosok pemain tersebut adalah Emiliano Jonathan. Meski sebelumnya, ia pernah berkata kalau ia masih mempertimbangkan matang terkait ajakan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, baru-baru ini, Emiliano sendiri secara tersirat mengatakan kalau ia bisa memberi dampak nyata di lini serang tim Garuda. Bahkan sang kakek ingin melihat cucunya itu membela panji Garuda. Sementara itu, jika berkaca pada situasi Mas Huges dan Kevin Dix, ada baiknya Emiliano dan Jairo benar-benar segera memprioritaskan timnas Indonesia. Bukan apa-apa, karena jika masuk proyek yang sedang disusun PSSI, sudah pasti mereka akan jadi bagian penting dari tim yang sedang mencoba menggapai mimpi ke level tertinggi. Halo bola lovers, terima kasih sudah klik video ini. Jumpa lagi di Jadoni Channel. Kembali kita bahas lagi tentang timnas Indonesia loh. Di sini kamu akan lebih dihargain. Kevin Dix dan Mes yakin Emiliano Jonathan dan join timnas Indonesia. Yuk langsung aja kita simak video sama-sama. Check it out. Melihat persaingan grup C semakin panas, di mana setelah tiap tim memainkan pertandingan ke-6 mereka masing-masing, saat ini Indonesia berhasil melesat ke posisi 3 klasmen di grup C dengan 6 poin, sama dengan Arab Saudi, Bahrain dan juga Cina, di mana Indonesia unggul produktivitas mencetak gol. Sementara itu di posisi pertama ada Jepang dan tak tersentuh 100% di puncak klasemen dan menjadi tim pertama yang memastikan satu tiket lolos ke putaran final Piala Dunia. Sedangkan di sisi lain, perebutan posisi 2 akan memanas saat Australia hanya unggul 1 poin saja dari tim lainnya, di mana kini tinggal 4 laga lagi yang akan menentukan nasib tim-tim di grup C, termasuk Indonesia yang berjuang untuk bisa lolos ke ajang Piala Dunia. Dan lolos tadi. Melihat klasemen grup C saat ini, secara umum peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia secara langsung masih terbuka teman-teman. Sebagai info, untuk bisa langsung lolos ke ajang Piala Dunia di round 3, Indonesia harus bisa menempati posisi 2 besar di klasemen akhir grup C, di mana dengan Jepang sudah hampir pasti memuncaki klasemen grup C, maka posisi kedua akan diperebutkan 5 tim lainnya. Bagi Indonesia dengan sisa 4 laga, Indonesia harus menang minimal 2-3 laga tersisa dan berharap Australia dan Arab tak bisa memenangkan 4 laga sisa mereka. Dengan begitu, Indonesia bisa mendapatkan tambahan 7-9 poin yang membuat peluang untuk menempati posisi 2 semakin besar. Sebenarnya, kunci nanti akan ada di laga kontra Australia. Jika Indonesia bisa mengalahkan Australia, maka peluang timnas untuk menempati posisi 2 akan makin besar teman-teman. Dengan asumsi Indonesia juga bisa menang di 2 laga kandang kontra Cina dan Bahrain, so itu akan jadi penentu. Namun jika imbang kontra Australia, apalagi kalah, Indonesia akan sulit lolos di posisi runner-up dan berharap agar tetap lolos di posisi 4 besar dengan mengalahkan Bahrain dan Cina di kandang. Namun kalau masih gagal, Indonesia akan berpotensi gagal menuju Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri akan menjalani 4 laga sisa di round 3 ini, dengan pertandingan pertama akan tersaji pada 20 Maret 2025 kontra Australia di kandang lawan, sebelum kembali ke GBK untuk menghadapi timnas Bahrain pada 25 Maret. Setelah itu, Indonesia akan kembali bermain di kandang kontra Cina pada 5 Juni, sebelum menutup laga di putaran ketiga dengan bertandang ke Jepang pada 10 Juni. Melihat itu, laga kontra Australia benar-benar akan sangat krusial untuk menentukan nasib timnas. Tapi untungnya, seperti kata Pak Erick Thohir, Ole Romani dipastikan akan siap untuk pertandingan bulan Maret tahun depan. Dan itu akan menjadi tambahan kekuatan yang mengesankan. Ole Romani nggak sendirian gabung timnas. Ya, ngomongin soal Emiliano, ini pemain memang jadi salah satu pemain depan yang diinginkan oleh publik selain Ole Romani. Terlebih, ini pemain memang punya kemampuan mencetak gol yang teruji, walaupun berposisi sebagai winger. Nah, baru-baru ini, Emiliano sendiri menjelaskan alasan kenapa PSSI menghubungi dan ingin dirinya gabung ke timnas Indonesia. Berbicara dengan media asal Belanda yang kemudian direpost oleh Gol Indonesia. Emiliano mengakui
kalau PSSI memang intens mengontak dirinya. Dan saat ditanya oleh reporter soal kenapa PSSI yang begitu ngebet memanggilnya, apalagi dirinya baru saja mendapatkan kontrak baru bersama FC Utrecht di kasta tertinggi Liga Belanda. Miliano pun mengatakan karena Indonesia belum memiliki penyerang sayap sepertinya yang punya spesialisasi mencetak gol, sehingga kehadirannya akan memberikan impact nyata bagi tim. Is momenteel op het tweede niveau in Nederland en wordt wel benaderd door de Indonesische bond, terwijl Mungkin ini adalah salah satu pemain kunci juga kalau misalnya bisa diambil oleh PSSI ke timnas Indonesia loh ya, selain Elo Remeni. Mungkin Miliano Jonathan ini juga mempunyai skill pencetakan gol yang luar biasa, sehingga memang Bapak Erick Thohir lagi mencari pemain-pemain depan loh ya. Memang kita tahu sendiri pemain depan dari timnas Indonesia ini memang masih lemah loh ya untuk menciptakan gol. Karena itulah fokus Bapak Erick Thohir ingin mencari pemain depan untuk timnas Indonesia nanti lur. Selain Romani mungkin ini adalah Miliano Jonathan yang akan diambil, tapi dia masih bimbang lur ya, karena dia juga baru saja memenuhi kontrak dengan salah satu tim besar di Belanda sana lur ya. Tapi mungkin mudah-mudahan dengan dipikirkannya dia mau bermain di timnas Indonesia dan membela timnas Indonesia, karena memang dia juga pemain keturunan lur ya. Kakeknya adalah orang Indonesia. Kita lanjut. jouw voorgangers die benaderd werden, vooral in de Eredivisie speelden? Ik denk ook dat het ook qua speelstijl te maken heeft, qua spelers. Ik ben een creatieve speler. De spelers die tot nu toe zijn aangetrokken zijn volgens mij voornamelijk verdedigers en middenvelders. Nog geen aanvaller, dus ja, ik denk dat misschien het verband legt, zeg maar. Liefst iets dat ze bij mij terecht zijn gekomen. Kevin Dix dan Messilgers bantu yakinkan Miliano. Oke. Walaupun di satu sisi bisa saja Miliano berubah pikiran lagi karena peluangnya masuk ke timnas Belanda pun juga lebih terbuka, namun di sana ada Messilgers yang pasti bisa kok tipis-tipis membujuk Miliano untuk memilih Indonesia. Ya, sama seperti Kevin Dix, Mes disinyalir menegaskan untuk lebih baik memilih Indonesia yang sudah pasti akan memberikan jaminan tempat. Apalagi di posisi wing kanan, Indonesia belum punya pemain yang benar-benar konsisten. Terlebih, dengan keseriusan PSSI untuk mengembangkan proyek lolos Piala Dunia, Miliano diharapkan bisa tetap hati untuk memilih Indonesia. Jangan bilang nggak mungkin, karena dulu oleh Kevin dan Mes juga seperti itu. Tapi nyatanya Pak Erick mampu kok meyakinkan mereka, kan gitu. Ya, lur ya, mudah-mudahan Miliano Jonathan ini mau bergabung ke timnas Indonesia agar sayap wing kanan Indonesia lebih tajam lagi lur ya. Dan juga Miliano Jonathan ini terkenal dengan walaupun dia bermain di sayap, tapi dia bisa menciptakan gol ya untuk tim yang dibelanya. Itu sangat luar biasa loh. Jadi Jonathan dan juga Miliano Jonathan dan juga Elo Romani nanti akan bersinergi bersama loh di depan. Miliano Jonathan sebagai wings kanan, juga Elo Romani di tengah penyerang handal yang akan diturunkan oleh timnas Indonesia dari PSSI ini akan mengguncang dunia loh ya, akan menjadi lebih mengagetkan lagi lawan-lawan yang di kualifikasi Piala Dunia dari Bahrain, Cina dan Australia. Mudah-mudahan aja Bapak Erick Thohir dapat merayu Miliano Jonathan agar mau bergabung ke Indonesia loh ya, dibantu dengan Kevin Dix dan juga Messilgers. Mudah-mudahan hati Miliano Jonathan dapat terketuk dan juga ingin mau bergabung dan membela timnas Indonesia. Kita doakan saja lur.